Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke video pembahasan tugas praktik Junior Web Developer JWD. Dan ini skemanya 3, ini tahun 2023. Langsung saja kita langsung ke soal ya. Sebuah perguruan tinggi meminta Anda untuk membuat sebuah aplikasi website pencatatan data mahasiswa dengan ketentuan berikut. Diakses di mana saja? Oke, online ya. Fitur keamanan login logout, berarti harus ada login sistem nih. Menampilkan informasi CRUD program studi. Oke. Menampilkan informasi CRUD data mahasiswa. Oke. Buatlah panduan sederhana. Nah, ini untuk panduan sederhana kita akan buat in application saja ya. Tidak terpisah ya. Nanti kalau misalkan mau dibuat terpisah ya misalkan file PDF gitu ya, PDF guide ya boleh saja. Tapi kayaknya nggak perlu lah ya. Untuk data program studi dan data mahasiswa bisa inline in app ya. Buat alat monitoring website yang mengidentifikasi kinerja uptime website. Oh, berarti seberapa cepat website itu di load ya. Oke, untuk peralatan laptop Core i3 silakan saja di running ya. DX dia, ini dicek dulu apakah laptopnya sudah memadai ya. Kayaknya ini sudah cukup ya untuk laptop ini i3. Pas-pasan ya Ryzen 3 ya sama lah ya. Memori 8 GB. Oke, cukup lah ya. Exit. Sampipi, klik start, kemudian kita klik sum control panel. Kita cek untuk Apache-nya. Oke, Apache sudah hijau. MySQL juga sudah hijau. Ini menandakan kita sudah ready ya untuk membuka PHP dan juga membuka MySQL server. Oke, kita close saja aplikasi VS Code dan extensionnya. Kita buka ini VS Code. Sudah ada VS Code. Oke, kita Ctrl W, Ctrl W, Ctrl W, dan kita klik file. Kita close folder dulu. Close folder. Nah, ini adalah tampilan awal pertama banget. Ya. Oke, udah ready. Aplikasi Chrome atau browser, ya terserah mau ya, mau apa aja ya. Ini pakai Firefox, Chrome, Edge, terserah. Online server. Waduh, ini harus ada internetnya ya. Nantilah aja lah ya. Kita hostingkan ntar lah. Kita bikin programnya aja dulu ya. Sekarang kita akan buat ini dulu. Program studi dan data mahasiswa. Berarti di mana? Yaitu di Sampipi ya. Kita jalankan sum controlnya. Dan di sini ada MySQL. Kita klik admin. Kita akan masuk ke PHP My Admin. Dan di sini kita akan buat sebuah database. Namanya terserah ya, dan kita akan membuat dua tabel. Yang pertama tabel prodi dan yang kedua adalah tabel mahasiswa. Localhost memang lumayan lama ini. Nah, dia masuk. Kita klik di sini dan kita klik di sini new database. Kita buat DB JWD 2024. Nah, 2023 ya. 24 saja ya. Untuk collection bebas, kita klik create ya. DB JWD 2024 dan kita tabel yang pertama adalah tabel prodi. Langsung klik saja create. Dan yang pertama kita buat ID prodi. Kemudian nama prodi. Enggak usah ya, prodi aja. Prodi. Jadi inilah singkatan prodi dan ini nama prodi, ini kepanjangannya ya. Ini kita buat varchar hanya 10 saja. Dan ini varchar ini 100. Oke, ini kita jadikan none saja. Ini artinya kalau non artinya wajib dan ini kita set primary.
Klik go dan kita klik save. Kita insert sebanyak berapa prodi ya? Terserah ya, bebas ya. Nah, kita buat misalkan prodi TI. Nah, namanya teknik informatika ya. Teknik informatika. TI. Kemudian ini apa ya? RPL. Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, go. Kita insert lagi. Kita buat misalkan MI, Manajemen Informatika. Misalkan ini KA, Komputerisasi Akuntansi. Oke, kita bikin 4 prodi saja. Dan kita klik browse, maka ada 4 prodi seperti ini. Kita klik new di sini ya, new. Yaitu tabel mahasiswa. TBM HS saja ya. Yaitu pertama ID. Kita balik lagi ke soal. Oh, ini ada kode prodi. Udah prodi saja ya. Prodi, nama prodi udah gitu aja lah. Data NIM, nama, tempat lahir. Oh, berarti ini NIM, berarti yang jadi primary NIM ya. NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, program studi. Tanggal lahir, dan ya satu lagi, klik ini, prodi. Untuk prodi kita samakan tadi ya, varcharnya 10. Ini akan dijadikan polygon key. Yang jadi key-nya adalah yang ini. Ini varcharnya juga terserah bebas ya, kita set 10 saja. Dan ini akan menjadi primary. Sedangkan yang prodi ini akan menjadi index. Artinya dia akan menjadi foreign ya. Klik go. Dan ini tanggal lahir. Ini adalah date. Tempat lahir ya varchar cukup 30 saja. Untuk nama varchar 50. Semuanya wajib diisi ya. Untuk tanggal lahir wajib diisi, ini diisi, tapi terserah ya. Kalau toh misalkan kosong juga ini nggak masalah ya, tempat lahir tanggal lahir ya biasa bisa belakangan ya. Kita set 0 saja dulu. 0 0 boleh 0. Prodi, tapi prodi ini wajib ya. Kita save. Oke. Sudah ada. Sekarang kita masuk ke designer. Yang sini ya. Kita klik database-nya. Nah, pilih di sini, klik designer. Dan designer, di sini kita sudah punya 2. Kita save saja dulu. Save page, ini adalah relasi JWD 2024. Klik go. Dan kita buat relasi dari prodi ini ke prodi yang ada di tabel mahasiswa. Klik. Nah, restrict, ini restrict ya, klik OK. Nah, nyambung ke sini ya. Nah, sekarang kita akan coba insert di mahasiswa dulu. Kita insert 2 saja. Insert. Yang pertama, name 1111. Namanya Ahmad Firdaus. Oke, tempat lahir Sumedang. Oke, tanggal lahir. Aduh, tanggal 1 bulan 1 2000. Tapi tahunnya dari di depan ya. Misalkan ini 2000, ini 11. Nah, ini tanggalnya. Prodinya apa? Ini bisa kita pilih ya. Misalkan dia prodi TI. Dan yang kedua misalkan ini Budi Santoso. Untuk NIM-nya 2222. Tempat lahirnya Bandung. Tanggal lahirnya 2001. 22, artinya 2 Februari 2021. Prodinya Kak. Klik go. Oke, sekarang sudah ada ya 2 ini.
Nah, sekarang next. Kita balik lagi ke sini. Apa katanya kita harus ada CRUD-nya. Oke, kita buat dulu CRUD ya. CRUD untuk program studi. Kita buat folder project dulu. Folder projectnya biasa di htdocs ya. Di C sampai P htdocs sini ya. Tapi di sini setelah di sampai P htdocs-nya ini setelah saya cut ya. Di htdocs di drive D kalau salah ya. Nah, sini ya. Tadi sama aja ya. Pokoknya di folder htdocs kita bikin sebuah folder namanya JWD saja ya. JWD apa udah ada ya. No. Kita buat apa ya? JWD2. Kecil semua aja JWD2. Udah. Yang JWD2 ini kita coba tarik. Nah, ini JWD2 ini kita tarik ke sini VS Code lepas. Nah, di JWD2 kita buat new file ya. Klik yang ini. Kita ketik di sini index.php. Iya. Nah, begitu. Kemudian kita tanda seru tab. Nah, kayak pastikan di sini untuk extension. Yang pertama adalah Prettier ya. Prettier. Ini sudah terinstall. Oh, ini koneksi internetnya nggak ada. Oke, cari saja ya. Diinstalkan Prettier dan yang kedua adalah PHP Intelligence. Nah, ini ya. Diinstalkan saja. Kita balik lagi ke sini. Oke, kita buat di sini titelnya apa ya? JWD 2024. Dan yang pertama di sini heading 1 homepage. Oke, sekarang kita coba lihat klik kanan apa ya? Kita buat sini ya ke Sampipi ya di sini ya. Ini dia sum control. Kita buka lagi di sini ada Apache dan klik admin. Kita masuk ke localhost. Folder yang barusan kita buat adalah JWD2 yang ini. Kita klik dan ini dia homepage. Oke, kita bagi dua kode dan hasilnya. Ya, segitu. Geser ke sana dikit. Geser dikit. Oke, homepage sudah ada. Dan sekarang kita akan buat apa ya? Page ya. Page-nya itu adalah untuk prodi dan yang kedua adalah untuk data mahasiswa ya. Berarti di sebelumnya di sini kita buat kode PHP. Kita tutup PHP. Variabel P sama dengan page yang mana yang kita pilih ya. Kita ambil dari variabel get P atau kalau misalkan tidak ada di variabel get kita otomatiskan ke mahasiswa ya. Jadi kita akan view-nya mahasiswa, default view-nya. Nah, default view ke page MHS. Oke, simpan. Dan di sini kita buat, oke, misalkan selamat datang users. Tanda seru. Anda sedang mengakses data MHS, data mahasiswa. Titik. Oke, simpan dan kita reload. Oke, selamat datang user. Anda sedang mengakses data mahasiswa. Kita cukup HR dan di sini kita buat kode PHP. Ditutup kode PHP dan kita coba include. Include-nya kemana? Yaitu ke p.php, tapi p-nya ini adalah sebuah variabel ya. Variabel. Jadi kita akan tampilkan. Misalkan ini p-nya mahasiswa berarti mahasiswa.php. Oke, kita coba reload. Ini akan menyebabkan error pastinya ya. Kenapa? Karena mahasiswa.php belum kita buat.
Oke, sekarang kita akan coba buat new file yaitu mhs.php. Kita buat heading 2, ini adalah data mahasiswa. Kita buat kode PHP-nya. Dan kita harus buat include sebuah file koneksi ya, con.php. Nah, file koneksi ke PHP di mana kita buat dulu berarti ya. Koneksi biar nanti bisa dipakai oleh banyak page. Con.php itu variabel cn sama dengan mysqli connect kurung buka. Ini tidak bisa dideteksi. Kenapa? Karena di awalnya kita belum memasukkan kode PHP ya. mysqli connect kurung buka, enter ke bawah. Yang pertama ini kita akan buat localhost, koma, enter ke bawah. Kemudian usernya adalah root, koma, enter ke bawah. Dan ini passwordnya adalah 0, enter ke bawah. Dan ini nama database-nya. Nama database-nya kita harus ingat bahwa tadi adalah DB JWD 2024. Semuanya pakai underscore ya. Ini titik koma. Simpan. Oke, cukup segitu saja untuk con PHP. Dan sekarang kita ke MHS lagi, balik lagi. Kita akan tampil data MHS. Oke, kita buat TR sama dengan 0. Dan sekarang kita buat S sama dengan select bintang from tbmhs. Oke, sudah segitu saja. Variabel key sama dengan mysqli query. Kurung buka. Nah, di sini ada yang pertama itu variabel koneksinya ya. Yang kedua, query-nya. Yang mana query-nya? Yang atas ini ya. Atau kalau misalkan dia gagal, maka kita matikan die. mysqli error. Kita tampilkan mysqli errornya dari variabel koneksi ini ya. Dan sudah kita coba kita cek if ya. Cek jika ada row. If mysqli numRows dari variabel key ini ya, query ini, maka kita ketik saja echo ada row. Nah, else kita langsung saja echo. Maaf, belum ada data mahasiswa. Nah, kalau misalkan ada, kita buat ya tr-nya kita masuk sini ya. Nah, tr while-nya apa? Di sini adalah variabel misalkan data sama dengan mysqli fetch asok dari variabel key, enter ke bawah. Dan kita akan buat tr sama dengan dalam kutip ganda ya, enter ke bawah. Dan kita buat di sini tr di akhiran ntr, di sini td, dan kita akan buat misalkan di sini sesuai ini ya, nama mahasiswa nim, pertama nim kalau saya nim ntd bukan begitu ya, nim itu diambil dari variabel d, ininya nim. Nah, gini ya. Nim, kemudian nama, kemudian tempat lahir, kemudian setelah tempat lahir, tanggal lahir, dan setelah tanggal lahir adalah program studi.
Nah, sedangkan untuk program studi ini adalah ngelink ke sana ya, ke tabel prodi. Nah, makanya kita harus bikin sebuah di sini alias bahwa tabel mahasiswa adalah dia aliasnya A, enter ke bawah ya. Kemudian kita joinkan ya TB prodi B on A.prodi sama dengan B.prodi. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah A.bintang semua yang ada di A, kemudian B. nama prodi as program studi. Nah, jadi program studi ini diambil dari nama studi yang ada di tabel prodi ini ya. Program studi, oke, sudah. Dan sekarang while-nya, setiap kali while, ini si TR ini akan diisi oleh, tapi diisinya itu digabungkan. Dot sama dengan, digabungkan ya, TR, TR, TR. Setelah digabungkan, maka kita echo kan, echo dengan menggunakan table. Table, misalnya kita width sama dengan 100%, enter ke bawah. Ini juga kita bisa enter ke bawah di end table. Dan kisah sini di sini variabel tr. Simpan. Kita coba reload. Jreng, nggak udah ada ya. Ini name, nama, Sumedang, ini teknik informatika, komunitas akuntansi, bla 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 ya. Kalau misalkan kita ingin apa ya, di editing gitu ya. Oke, kita coba editing ya. Misalkan begini. Misalkan sini nama sama dengan str atau upper dari variabel d nama. Oke, sekarang kita coba lihatin untuk tanggal lahir juga sama ya. Tempat lahir maksudnya. Tempat lahir. Nah, kalau misalkan untuk tanggal lahir gimana nih tanggal lahir? Tanggal lahir tidak diambil dari str atau upper ya, tapi dari date. Date-nya itu berarti kita buat, jangan dulu ini. Kita cut dulu. Date dengan format D, F, Y, dah gitu aja. Koma, str to time. Dan di dalamnya ada parameter tanggal lahir. Oke, kita masukkan ke sini ya. Nama, masukkan ke sini. Tanggal lahir di sini. Yang tempat lahir juga sama. Program studi makanya udah oke ya. Simpan, reload. Oke, gini ya. 01 Januari, terlalu panjang kayaknya. Jangan F lah. M aja ya. Simpan. 01 Jan. Nah, begini aja ya. Sumedang 01 Jan 2000. Nah, sip, begitu aja. Dan sekarang kita tambahkan header. Berarti di sini headernya. Header theid and theid. Nah, sininya adalah th. Di sininya nth. Nah, untuk th-nya di sini boleh pakai nomor ya. Kalau mau pakai nomor berarti di atasnya juga harus pakai nomor. Kan ini nomor, NIM, kemudian nama MHS, tempat lahir, tanggal lahir, dan program studi. Satu lagi, yaitu aksi. Oke, simpan, reload. Oke, di sini nggak ada, ini satunya nomornya ya, kita tambahkan. Nah, sini kita buat dulu variabel i, iteration sama dengan 0. I kecil saja ya, I kecil.
setelah masuk while, yaitu variabel i plus plus increment, dan kita masukkan di sini variabel i, simpan. Oke, nomor 1 name gitu ya. Untuk tabel kita width-nya 100% dan border sama dengan 1, cell spacing sama dengan 0. Iya gitu. Oke, sip. Cell padding ya. Oke ya. Cell padding sama dengan 1. Kita coba. Ding. Aduh. Cells. Nggak mau. Oke lah, biarin saja lah. Udah gini aja ya. Untuk aksi ini nggak ada, berarti kita harus bikin apa ya? Di sini. Nah, set kita buat sini edit atau delete. Ya, gini ya. Kecil dulu. Udah cukup lah. Nah, sekarang untuk edit delete kita harus itu dulu ya. Kita harus buat linknya gimana. Kita bikin create dulu aja ya. Ini untuk tampil udah untuk berhasil. Berarti kita buat insert dulu ya. Insert. Di manakah insert? Berarti di sini setelah echo. Setelah echo kita akan buat sebuah link A sama dengan href sama dengan apa ya? Tanda tanya P sama dengan apa ya? Insert mahasiswa. Insert MHS. Dah itu insert MHS. Apa ya? Tambah ya. Tambah mahasiswa. And oke, tambah mahasiswa ya. Kita lihat sini ada tambah mahasiswa. Oke, kalau mau dikasih HR juga boleh. Kayaknya nggak enak lah. PR aja lah. Nah ya, kita coba klik tambah mahasiswa. Ini akan masuk ke sini ya. Insert mahasiswa PHP. Kita akan buat insert mahasiswa PHP. New file. Insert mhs.php. Heading 2. Insert mahasiswa. Kita akan buat sebuah form. Form actionnya kosong dan untuk method sama dengan post. Kita akan buat input apa ya? Tipenya teks ya. Nah, tab saja lah. Input tipenya teks, kemudian name-nya adalah name, kemudian placeholder name titik-titik ya, atau kecil semua aja lah ya. Dan kita simpan, kita lihat hasilnya name titik-titik. Oke, next. Oke, sekarang kita akan tambahkan input lainnya. Input atau kita kopas aja yang atas ya. Nah, begitu. Setelah name itu adalah nama. Setelah nama adalah tempat lahir. Setelah tempat lahir adalah tanggal lahir. Setelah tanggal lahir adalah program studi. Tapi program studi ini bukan lagi input, tapi select ya. Oke, pilihan prodi. Nah, pilihan prodi ini dari mana? Kita harus buat di atas, yaitu kode PHP.
Dan kita akan buat ini variabel S sama dengan select bintang from tabel prodi. Nah, untuk query-nya sama ya formatnya. Ini saya memakai snippet. Kita buat pilihan prodi. Ya, dimulai dari kosong dan while ketika kita masuk ke dalam sebuah looping. Nah, kita buat sini ya. Pilihan prodi dot sama dengan ini adalah option value. Value-nya adalah variabel D, ininya adalah prodi. Oke, boleh kita update dengan tanda petik. Dan ini akhiran and option. Dan di antara optionnya ini kita isi dengan variabel D, nama prodi. Oke, next. Habis itu kita coba pilihan prodi, kita akan masukkan ke dalam select name sama dengan prodi and select di dalamnya kita isi dengan pilihan prodi sebelumnya yang sudah kita looping dari database. Oke, kita simpan dan kita coba lihat reload. Ada error katanya variabel cn itu di mana? Variabel cn itu ada di connection. Nah, berarti di sini untuk variabel connection kita harus masukkan ke sini ya, ke index. Nah, di sini di index sini untuk seluruh berarti ya. Kita ketik sini include con.php. Oke, simpan. Ini nggak akan error. Nah, gitu ya. Akan tetapi ketika kita back gitu ya, back. Lihat di sini untuk data mahasiswa kita reload. Oh, ini juga nggak error ya. Nah, data mahasiswa di sini ya. Ini prosesnya di data mahasiswa ini kan ini include juga, tapi kita bisa hapus juga ya. Kita hapus yang ini data mahasiswa ya, tetap normal ya. Kenapa? Karena ini yang dari indeks PHP tetap diakses gitu ya. Sambil ngakses si kon PHP-nya ini. Kita balik lagi ke tambahan mahasiswa, klik name, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Ada yang kurang nggak? Name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, program studi. Oke, cukup ya. Kalau ini, kenapa ini begini? Karena ini kan HTML ya. Kita balik lagi ke insert mahasiswa. Nah, di insert mahasiswa, ini kita cut semua ini ya. Kita cut. Masukkan ke echo. Nah, paste. Nah, begini ya. Kita reload. Oh, error katanya 15. Ini, oh ini ya. Jadi dalam kutip ganda, tidak boleh ada kutip ganda lagi. Kita ganti semua kutip ganda ini menjadi tanda petik. Nah, ya. Petik tunggal. Simpan. Sekarang no problem. Name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, kita pilih mau yang mana gitu ya. Kemudian kita simpan. Button, simpan. Dan ini end, button. Atau bukan simpan ya, tambah aja ya. Add mahasiswa. Ini name-nya sama dengan button add mahasiswa. Nah, ini simpan. Setelah disimpan,
kita coba buat di sini di paling atas prosesor ya. Form prosesor, form atau handler ya. Form handler. Kita ketik if is set. Oke, variabel post paste ini ya, button add mahasiswa. Jika si button ini diklik, kita ketik echo saja. Anda klik tombol add. Nah, gitu ya. Dan lah gitu ya, exit saja ya. Nah, kita refresh, klik add, klik. Oh, Anda klik tombol add, berarti masuk sini ya. Back lagi. Nah, ketika klik add mahasiswa, ini wajib diisi kan? Ini wajib diisi, ini nggak usah, nggak usah. Ya. Kita perbolehkan ini null. Ini ya harus dipilih gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang ini input, yang ini tambahkan di sini required. Required. Ini juga yang nama required. Oke, simpan. Dan sekarang kita akan coba tambahkan sini ID sama dengan form MHS. Dan untuk form MHS, kita akan coba buat style. Stylenya di sini aja ya. Sebelum PHP, kita buat style. Crash form MHS input. Untuk seluruh input, dia display block. Oke, displaynya block. Width-nya 100%. Oke, 100%. Terus apa lagi? Apa ya? Margin, kawan. Margin bottom. Margin aja lah. Atas bawah 10 pixel. Kiri kanan 0. Oke, segini. Udahlah, cukup lah. Bukan hanya input, tapi juga berlaku ke select ya. Ini koma, form input dan juga form select. Aturannya segitu dan juga satu lagi yaitu ke button ya. Buttonnya juga berlaku ke tiga-tiganya. Oke, jadi tiga-tiganya 100% nih. Nih. Nah, ini kenapa ini kok full banget gitu ya. Marginnya biarkan sajalah. Cuma tampilan. Nggak usah dipikirin. Udah cukup lah CSS-nya. Name. Nah, ini wajib diisi. 333. Misalkan ini Charlie. Tempat lahir Cirebon. Dan tanggal lahir. Oh, ini date ya. Tanggal lahir berarti kita harus jadikan date. Bukan teks, tapi date. Nah, date. Kita reload. Nah, sekarang jadi berubah. Kita pilih. Misalkan yang ini, tapi tahunnya tinggal kita jadi 2002. Pilihnya manajemen informatika dan klik add. Oke, Anda klik tombol add. Tapi di sini tidak muncul apapun. Kita harus tampilkan ya. Apa isi dari variabel post. Kita klik sini echo predefine. Tampilnya kayak gini. Kita post, apa isi dari post ini ya. Reload, resend. Oke, isinya ini. NIM-nya 333, nama Charlie ya. Tempat lahir Cirebon, tanggal lahir ini, prodi MI dan seterusnya.
Oke, nah sekarang kita akan coba variabel S sama dengan insert into tabel mahasiswa dengan kolomnya apa dan values-nya apa. Nah, untuk eksekusinya sama, kayak gini formatnya sama semua. Nah, untuk tabel mahasiswa, ini yang pertama kita butuh NIM, koma, nama, koma, tempat lahir, koma, tanggal lahir, dan satu lagi yaitu prodi. Oke, sekarang kita coba isi values-nya dalam petik ya, dalam petik. Ini ada kita isi dengan variabel post dengan indeks NIM, koma, enter ke bawah. Ini indeks nama ke bawah lagi, yaitu tempat lahir ke bawah lagi, dan tanggal lahir, satu lagi yaitu prodi. Jangan lupa ini komanya kita hapus. Ya sudah, kita simpan dan kita coba lihat. Kalau misalkan dia berhasil, dia akan ke bawah ke sini ya. Kalau nggak berhasil berarti or die. Nanti ditampilkan error ya kalau nggak berhasil. Kalau berhasil berarti pasti sudah masuk ke sini. Langsung echo. Simpan data mahasiswa sukses. Nah, kayak gini kita simpan dan kita coba reload. Resend. Oke, simpan data mahasiswa sukses. Kita lihat di sini database. Reload. Charlie masuk. Oke, Charlie sudah masuk. Dia prodinya MI. Kita balik lagi sini dan kita coba back. Back lagi. Kita reload. Oke, Charlie ini sudah masuk ya. Ahmad, Budi, Charlie. Nah, sekarang kita coba harus edit. Caranya gimana? Kita masuk ke mahasiswa ini ya. Nah, mahasiswa ini untuk edit, kita harus masukkan lagi sama, yaitu ke insert mahasiswa ini, akan tetapi ditambahkan parameter. Beda dikit gitu ya. Nah, kita lihat untuk add. Add-nya itu adalah tambah mahasiswa ini ya. Tambah mahasiswa atau add, nggak sama aja ya. Add mahasiswa, ini linknya hampir sama dengan edit. Nah, gitu ya. Tapi sini kita ubah jadi edit. Nah, bedanya apa? Bedanya itu dia punya tambahan parameter. Setelah P, insert mahasiswa dan NIM sama dengan $NIM. Nah, NIM ini ambil dari mana? Dari sini ya. Berarti kita harus penulisannya variabel D dengan indeks NIM. Nah, begini. Untuk delete juga sama. Kita linkkan ke delete. Ya, ininya delete mahasiswa ya. Delete mahasiswa. NIM-nya NIM yang ini. Delete. Oke, ini hapus berarti. Del aja ya. Del, udah gitu aja. Biar nggak terlalu panjang. Kita refresh yang ini. Oke, edit. Del. Kalau misalkan kita edit, klik edit, masuk ke sini kan. Nah, ini sama banget, malah jadi insert mahasiswa ya. Kenapa? Karena kita belum ubah gitu ya. Belum ubah. Nah, kita balik lagi ke insert mahasiswa. Nah, insert mahasiswa berarti sini kita harus ngambil parameter ini. NIM sama dengan 333 ini, kita ngambil data ini. Data ini kita ambil untuk di insert mahasiswa di
setelah form handler aja ya. Oh, sebelum. Nah, sini kita harus ubah cek mode. Cek mode apakah dia add atau update. Kita ketik sini nim sama dengan kita ambil variabel dari get dari nim atau kosong. Nah, kalau misalkan dia ada if nim, berarti ini adalah mode edit. Nah, ini edit ya atau update ya. Mode update. Nah, ini mode update. Else. Nah, ini berarti mode add. Nah, gitu ya. Mode add. Sekarang kita apa ya? Mode. Insert into, iya. Kita ubah ininya. Nah, ininya. Insert MHS. Berarti heading 2 yang ini nih. Nah, ini adalah apa ini? Ini judul ya. Kita Ctrl X, cut. Ini kita ganti dengan judul. Nah, judulnya tergantung mode. Judul sama dengan, nah ini kalau update bukan insert ya, tapi edit. Nah, edit mahasiswa refresh. Tuh, kan jadi edit ya. Ini bukan add berarti ya. Tapi ini adalah update mahasiswa. Berarti ini button caption ya, button caption. Button caption ini sama dengan update MHS. Nah, ini kalau ini berarti yang normalnya ini add. Ini kita masukkan ke button caption yang ini. Paste. Nah, reload. Nah, oke, masuk sini ya. Untuk tampilan udah. Sekarang kita isi ini, nim. Nim ini diambil dari variabel nim gitu ya. Nanti harus ada value-nya. Value sama dengan variabel nim. Nah, gitu ya. Sama yang lain juga. Nama diambil dari value variabel nama. Ya udah. Paste. Nah, gitu ya. Nah, ini nama. Kalau ini tempat lahir. Kalau ini tanggal lahir. Simpan. Kita reload, pasti banyak yang error ya. Kenapa? Karena untuk dari nim kita bisa ambil dari sini ya. Sedangkan yang lain ya belum ada ya. Belum. Nah, terus gimana dong? Berarti kita harus kalau dia modenya update, pengen ngupdate ya, kita harus cari data MHS ini. Nah, variabel s sama dengan select bintang from tbmhs di mana nim-nya sama dengan variabel nim. Kita eksekusi. Dan if mysqli numRows variabel key ya. Kalau misalkan dia tidak ketemu, kalau nggak ketemu nih gimana ya? Kita die kan ya, die data mahasiswa tidak ditemukan. Else jika ditemukan maka variabel data diisi dengan mysqli fetch assoc.
dari variabel key. Nah, sekarang kita ekstrak ya, yaitu nama sama dengan variabel D, nama. Nah, kita ubah ini setelah nama itu apa? Tempat lahir. Tempat lahir. Setelah tempat lahir itu adalah tanggal lahir. Setelah tanggal lahir itu prodi. Nah, kalau prodi gimana ya? Kan select ya. Berarti bukan di sini ya. Nah, ini tetap diisi. Di sini prodi. Nah, gini ya. Nah, simpan. Nah, ini udah hilang. Nah, ini sudah terisi. Ini terisi. Tapi untuk prodi gimana ya? Untuk prodi diambil dari select. Nah, ini ya. Select prodi. Ini. Nah, si Charlie ini apakah benar KA? Kita lihat di sini ya. Charlie. Charlie itu MI ya. Nah, ininya kok KA? Nah, berarti kita harus otomatiskan ya. Yang terseleksi adalah MI. Ya, caranya kita balik lagi ke sini. Dan di pilihan ini, di while di sini, kita buat sebuah variabel yaitu selected. Sama dengan jika misalkan variabel D dengan indeks prodi, yang ini ya, sama dengan variabel prodi yang berasal dari sini. Nah, ini ya. Jika sama, maka selected gitu ya. Jika enggak, mah ya kosongin aja. Dan selected ini kita taruh di sini. Nah, kita refresh. Ups, nggak mau. Sebentar ya. Kita harus debugging dulu nih. Ini harusnya mau selected. Nah, kenapa nih selectednya nggak mau ya? Option value is selected. Kita tampilin di sini selectednya ya. Selected. Kira-kira munculnya selectednya klik. Kita lihat. Ada benar tapi ya selected di situ ya. Sebentar. Selected. Kenapa dia nggak mau ya? Kita coba cut ke sini. Benar. Simpan. Sepertinya ini tampilan kayaknya ya. Tampilan. Coba kita klik dan kita enter. Tuh kan. Sekarang mah bisa selected yang ini nih ya. Kita balik lagi nih. Udah benar nih. Simpan. Refresh. Auto ke yang ini. Oke, kita cek dulu yang lainnya ya. Oke, jangan si Charlie. Back si Budi. Nah, si Budi dia KA. Edit. Oke, langsung ke KA kan. Back. Sekarang si Ahmad itu di TI. TI, nah ini. Edit. Tuh kan, sekarang sudah benar. Next, kita sekarang update sini ya. Update. Kita coba, nanti akan error ya. Klik update. Tuh kan error ya. Duplikat entry 111 proy bla 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 ya. Kenapa? Karena si 11 ini kan memang udah ada ya. Back. Ini nggak boleh diubah ya. Makanya ini harus read only. Kita balik lagi sini.
Insert mahasiswa, jika dia modenya adalah update, maka read only name atau ya name underscore read only sama dengan read only dalam tanda petik. Nah, kalau misalkan dia modenya add, maka name read only kita kosongkan. Untuk nama kita kosongkan. Untuk tempat lahir kita kosongkan. Untuk tanggal lahir juga dikosongkan. Untuk prodi juga dikosongkan ya. Jadi ini kosongkan semua. Kalau misalkan ada, berarti kita diisi dari database. Kita simpan. Kita coba reload di sini. Reload. Oh iya, belum dipasang read only-nya ya. Kita pasang yang ini, name read only. Di name. Nah, ini. Simpan. Refresh. Nah, sekarang ini nggak bisa diedit tuh. Ketik, nggak bisa. Ini read only ya. Kenapa? Karena ini modenya mode edit. Yang ini boleh. Ahmad Firdaus Solihin. Dita update. Dan ternyata error ya. Kenapa error? Kita tinggal ubah saja. Untuk yang insert mahasiswa, tinggal kita ubah di sini. Tambahkan insert into tabel mahasiswa bla 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 on duplicate key update, kita tentukan pairnya ya. Pairnya adalah yang pertama name, nggak usah lagi, berarti nama diisi oleh variabel post nama. Nah, tadi variabel post nama ini harus dalam tanda petik. Nama, tempat lahir, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian prodi. Jangan lupa ini komanya dihapus. Nah, gitu ya. Jadi kita buatkan pairs ini ya ketika dia name-nya udah ada nih. Simpan. Reload. Resend. Simpan data. Sukses. Saya bukan simpan data berarti ya. Kita ini nggak usah berarti ya, bukan add ya. Modenya. Berarti kita lihat sini di atas modenya. Mode. Berarti name di sini ya. Name. Nah, ketik aja mode lah. Nah, mode sama dengan update. Ini yang bawah mode sama dengan add. Nah, berarti yang ini Anda klik tombol. Kita ganti dengan kutip ganda. Nah, ininya mode, berarti kan mode. Nah, berarti yang bawah juga sama. Ini mode MHS sukses. Kita lihat sini. Refresh. Nah, Anda klik tombol update mahasiswa. Sukses. Setelah sukses, kita tambahkan di sini sebuah link arep sama dengan dalam petik P sama dengan MHS. Back to data MHS. Refresh. Klik. Balik lagi ke sini. Ini sudah berubah ya.
Kita tes satu lagi. Charlie, edit. Charlie, Jolang. Nggak terserah. Update saja. Nah, ini ya. Update mahasiswa sukses. Back. Tuh, kan bisa ya. Sekarang delete. Delete nih, delete. Kita akan delete si Charlie. Del. Nggak ada ya delete mahasiswa. Delete mahasiswa itu berarti kita harus tambahkan di sini konfirmasi. Di mahasiswa, ketika dia mau delete, kita harus tambahkan konfirmasi ya. On click sama dengan return confirm. Kurung buka, kurung tutup. Dan di sini kita harus tanda kutip ganda ya. Dan ini kita harus tambahkan escape string. Nah, kayak gini. Yakin mau hapus MHS ini? Tanda tanya. Nah, oke, setelah kita lihat back dulu, refresh dulu. Di Charlie kita mau hapus del. Ada error nih. Harusnya ini langsung itu ya, on click ya. Kita lihat cek dulu. Return. Nah, ini nih salah ketik. Refresh dulu. Del. Tuh kan. Yakin mau hapus? Kalau enggak ya udah jangan lagi ya. Del. Kalau benar, oke. Hapus ya. Nah, kita akan ambil yang ini delete mahasiswa. Kita buat dulu. Gampang banget kalau ini ya. New file, yaitu delete mahasiswa.php. Di delete mahasiswa, ini kita harus ngambil nim-nya apa? Nim sama dengan kita ambil dari variabel get. Nim-nya apa? Kalau enggak, ya udah kita matikan saja ya. Die. Index name harus ada. Dah gitu ya. Jadi kita nggak bisa menghapus data mahasiswa kalau NIM-nya nggak ada gitu ya. NIM-nya harus jelas gitu ya. If NIM atau not NIM gitu ya. Nah, NIM-nya tuh ada, cuman NIM-nya kosong gitu ya. Atau NIM-nya 0. Nah, itu juga nggak boleh gitu ya. Die. Di sini juga kita errornya NIM is empty or null. Nah, gini ya, nggak boleh. Nah, ini baru else. Kita buat S sama dengan delete from tabel mahasiswa where name sama dengan variabel name tapi di dalam tanda petik. Variabel query hampir sama dengan yang terdahulu. Formatnya persis sama ya. Dan kita langsung echo-kan saja. Delete MHS sukses. Titik. Dan kita buat echo lagi ya, sama aja echo lagi. Atau di atas saja ya. Ini ditambahkan dengan link href sama dengan tanda tanya MHS back, udah gitu aja back NA, dan ini kita hapus, simpan, refresh, delete mahasiswa sukses, back, tuh kan hapus ya. Sekarang kita update ke sini. Aduh, ini juga program studi harus CRUD ya. Oke lah, no problem. Kita save as saja. Yang mahasiswa ini menjadi prodi. Oke, save as saja. Save as menjadi prodi.
Dah. Sekarang kita kontrol H, MHS menjadi prodi. Tapi harus ada di prodi ini ya. MHS menjadi prodi. Semuanya kita replace. Replace all. Nah, ini data mahasiswa. Nanti data program studi. Nah, cuma satu ya. Judulnya doang. Simpan. Oke, sekarang kita ini home-nya nggak ada ya. Di data mahasiswa berarti kita harus buat linknya ya. Linknya kita buat di setelah ini. Selamat datang user. Berarti ini selamat datang user itu berarti di indeks. Yang di sini nih. Selamat datang user. Kita buat di sini A haref. P sama dengan MHS. Ini menuju ke data MHS. Pisahkan dengan tanda begini aja. Kalau ini masuknya ke data prodi ya. Ininya P-nya adalah prodi. Nah, reload. Klik data prodi, kita harus menuju ke data program studi. Nah, gini ya. Data program studi diambil dari prodi ini. Oke, kita lihat sini banyak yang error, tenang saja. Katanya nama line 20 ya. Kita cek di si prodi ini di line ke 20. Nah, nama ini kita harus ubah ya. Nah, kita ubah nama menjadi nama prodi ya. Oke, nama prodi kita replace all. Nah, ya. Dan ini selectnya tidak select join ya. Select bintang saja, select bintang from tabel prodi. Udah nggak usah pakai join berarti ini. From TB prodi. Nah, kita refresh lagi. Yang errornya tempat lahir. Tempat lahir kita hapus semua. Tempat lahir, tanggal lahir kita hapus. Ini tempat lahir, tanggal lahir kita hapus. Refresh 19 katanya. Oh ya, NIM nggak ada. Refresh lagi, line 20. Program studi nggak ada, udah hapus. Kita reload lagi. NIM di line 21. Bukan NIM ya, tapi prodi ya. Ini Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ini berarti kita ganti dengan prodi. Simpan. Oke, nah cuman gini doang aja. Nah, nama prodi ya. NIM. NIM kita hapus. Ini prodi ya, prodi. Ini hapus, hapus, hapus. Cuma 2. Oke, cuma gini doang ya. Edit, delete, edit, delete, 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 delete. Kalau mau di delete boleh ya. Kita tambahkan dulu. Insert prodi. Klik. Nggak ada katanya insert prodi. Berarti kita ambil dari insert mahasiswa ya. Insert mahasiswa ini save as menjadi insert prodi. Prodi. Save. Nah, sekarang untuk mahasiswa ini kita replace nih. Ctrl A, MHS. Kita ubah menjadi prodi. Nah, dapatnya 17. Replace. Simpan. Refresh. Oke. Insert prodi udah jadi begini ya. Ada prodi ya. Tinggal apa? NIM. NIM
kita ubah jadi prodi. NIM kita ubah jadi prodi. Tapi match ya, match semua. NIM. Replace all. Simpan. Oke, ini jadi prodi ya. Prodinya apa? Nama. Oh, nama. Berarti nama kita ubah menjadi nama prodi. Replace all. Simpan. Oke, tunggu jadi gini ya. Kita hanya butuh dua ini aja ya, prodi sama nama prodi. Tempat lahir kita hapus nih ya. Tempat lahir, mana sih tempat lahir? Ini nih. Tempat lahir, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, semuanya Ctrl D aja ya, Ctrl D, 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 tekan Ctrl Shift K. Nah, hilang semua. Double klik ini, tanggal lahir, Ctrl D, 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 semua, Ctrl Shift K. Simpan. Refresh. Oke, kan? Tuh, gini kan? Nah, sekarang untuk yang mana ya? Pilihan prodi. Ini hapus nih. Ini kan nggak perlu ini. Pilihan prodi hapus. Pilihan prodi hapus. Nah, kayak gini doang kan? Prodi, nama prodi. Oke, nama prodi, jet, jet, jet. Nama prodinya, prodi nggak benar nih ya. Kita add prodi, error katanya. Kolom prodi, nggak ada katanya. Lihat di sini, di line 6, 2. Nah, ini ya, prodi, ini prodi ya. Kita cukup satu aja, berarti ya ini kita hapus. Prodinya apa diambil dari sini, ini kita hapus. Oke, ini kita hapus komanya. On duplicate key. Oke, nama prodi. Udah gini aja. Nah, gini ya. Kita simpan. Kita reload. Resend. Apa katanya? Near. Nggak jelas. Di line ke 59. Oke, kalau misalkan nggak jelas, kita echo variabel S. Apa isi dari variabel S ini ya? Kita debugging. Insert into prodi. Prodinya adalah jet, jet, jet. Nama prodinya adalah prodi nggak benar. On duplicate key update. Nama prodi nggak benar. Iya, bener ya. Kenapa error ya? Apa yang kurang ya? Oh, ini. Ini ada koma. Nah, ini kita hapus. Press resend. Oke, bener ya. Add prodi. Sukses. Oke, kita matikan lagi yang echo ininya. Simpan. Kalau misalkan kita refresh lagi, resend. Oke, add prodi sukses. Kenapa? Karena sudah ada on duplicate key update ini ya. Back. Nah, ini nih. Prodi nggak benar. Ini prodi nggak benar. Kita akan coba hapus ya. Del. Yakin mau hapus ini? Oke. Katanya tidak ada. Kita ambil dari delete mahasiswa. Dan delete mahasiswa kita save as menjadi delete prodi. Dan seperti biasa untuk MHS tapi enggak ini ya. Nah, ini klik ini diganti menjadi prodi. Press all. Oke. Delete from tab prodi where name. Oh, name-nya kita harus ubah jadi prodi. Nah, ini replace all. Simpan. Kita cek dulu prodi diambil dari get prodi, index prodi harus ada. Jika tidak ada prodi, 0. Oke, delete from tabel prodi di mana prodi sama dengan prodi.
Darat prodi sukses. Oke, udah. Oke ya. Coba refresh. Oke, darat prodi sukses. Kembali. Kok kembalinya kok malah ke sini ya? Berarti bukan ke sini, tapi ke eh malah ke oh iya, darat prodi sukses. Oh, ininya salah, keliru nih. P sama dengan nah gini. Nah, sepertinya di darat mahasiswa juga keliru ya. Darat mahasiswa. Ini. P sama dengan nah gini. Kita klik data prodi, kita tambahkan prodi, prodi Z, Z, ini prodi nggak benar. Add prodi, oke, sukses, back. Prodi nggak benar, kita delete. Oke, delete sukses, back, harus ke data prodi. Iya, benar. Ini kita akan ubah ya, edit. Tuh, ininya udah nggak usah diedit ya. RPL, oke lah, kita ubah menjadi software engineering. Update. Oke, update prodi sukses back. Iya. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Oke, ini crowd sudah, ini sudah. Sekarang yang ini. Admin. Kita akan coba masuk ke indeks dan di indeks kita akan coba buat session start paling atas. Username kita ambil dari variabel session username atau misalkan di sini apa ya jwd ya jwd underscore username. Kalau enggak kosong. Kalau misalkan username-nya kosong, maka silahkan Anda login, nggak gitu ya. Nah, selamat datang user, ini jangan selamat datang user berarti ya. Selamat datang pengunjung. Nah, ini paragraf ini kita tidak bisa apa ya, nggak include sampai sini enggak ya. Berarti kita harus apa istilahnya? Kita ganti ini yang homepage ini menjadi sebuah echo ya. Kita ganti PHP. Kita tutup dengan PHP. Dan yang batas ini sampai sini gitu ya. Kita cut gitu ya. Ctrl X. Kita masukkan ke sini. Ke blok PHP ini. Nah, gini. Cuma nanti error ya. Ctrl Z dulu, Ctrl Z dulu. Yang ini maksudnya itu yang HTML ini kita cut dan kita echo kan di sini. Echo. Paste. Oke, ini nggak boleh ada tanda kutip gini ya. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kita ganti dengan tanda petik. Nah, simpan. Kita lihat refresh. Tampilannya sama aja ya. Cuman tadi yang HTML dijadikan echo. Nah, setelah echo ini, include-nya ini kita tarik aja ke atas ya. Ctrl X gitu ya. Paste, nah gitu. Ya nggak pengaruh sih ya. Refresh. Sama aja ya. Nah, ini yang echo begini. Ini jangan diechokan seperti ini kalau misalkan username-nya kosong. Oke, berarti if username, maka tampilkan data. Oke, gini ya. Else. Oke, ini berarti silahkan login. Nah, gitu ya.
Kalau misalkan dia tampilkan data, berarti kan echo-nya yang ini ya. Echo ini kita cut, tampilkan data. Nah, sini. Nah, lihat, set. Tuh, kan ngeblank kan? Ini silahkan login, berarti kita harus echo di sini. Echo sebuah paragraf dan diakhiri dengan paragraf. Silakan Anda login. Tanda begini kita buat href sama dengan login.php. Nah, kita buat akhiran A dan ini kita masuk ke login. Refresh. Oke, silakan Anda login. Kita harus login dulu ya untuk mengakses data yang tadi. Login. Oke, nggak ada loginnya ya. Kita buat dulu. Bukan di situ. Ctrl B. New file login .php. Kita buat sebuah form login method sama dengan post. Kita buat sini input tipenya adalah text. Oke, min length 3, max length 20, required name sama dengan username. Oke, di sini kita tidak di request bahwa username ini harus ada di database ya. Nggak usah ya. Yang penting kan sesuai request di sini fitur keamanan login, logout, dashboard, admin. Oke, gitu aja kan. Jadi nggak usah si admin ini nggak usah ada di database, sudah pokoknya mah memasukkan password admin udah bisa masuk ya. Berarti yang satu placeholder ini ya, placeholder ini adalah username. Satu lagi input tipenya bukan teks tapi password. Min length 3, max length 20, ya ini name-nya bukan username tapi password. Satu lagi yaitu button. Kok B-nya gede. Button login. Dah gitu aja ya. Nah, ininya name-nya sama dengan button login. Kita lihat di sini. Refresh, kayak username, password, login. Kita coba tambahkan style. Apa ininya? Jangan di style di sini lah. Misalnya kita misalkan ID sama dengan form login. Kita buat style sini. Crash, paste, form login. Form login dengan max width itu sekitar 500 pixel. Udah cukup lah ya. Crash form login input, koma, form login, kemudian button. Oke, kita buat aturan displaynya block, width-nya 100%, dan margin atas bawah 10 pixel, kiri kanan 0. Refresh kayak begini. Username, password, login. Ini jangan 500 pixel, coba kita kecilkan. Oke, cukup segitu ya. Dan setelah form login ada heading 2. Ketik saja form login.
refresh form login. Dan untuk form login ini text align-nya center. Refresh. Form login input juga sama. Di sini text align center. Oke, username apa, password apa, login. Nah, gitu ya. Untuk form login, marginnya auto. Ya, center. Udah, gini aja. Username-nya itu adalah admin dan passwordnya 123 misalnya. Kalau misalnya kita setnya 123 benar, maka berhasil. Kalau enggak, salah gitu ya. Login. Nah, loginnya kemana? Nah, ini belum kita cek. Kita cek dulu ya. Dengan kode PHP. Kita tutup dengan PHP. If is set. Dan ininya adalah post. Dengan indeks button login. Maka jika ada nih button login, maka sekarang kita harus cek ya, if variabel post username. Nah, username-nya apa nih? Jika username-nya adalah admin dan n variabel post, nah ininya adalah password, sama dengan 123, maka echo. Misalkan di sini login benar ya. Else echo login salah. Nah, ini kita coba cek set login. Nah, login salah ya. Nah, kalau misalkan dia admin 123 login benar. Nah, ini kan login benar ya. Kalau misalkan dia loginnya benar, kita set session. Set session. Nah, set sessionnya yang atas kita harus set session dulu, session start ya. Session start di koma, dan sini session JWD username diisi oleh admin. Jadi admin sedang login sekarang ya. Nah, sekarang kalau login benar, kita cukup echo. Nah, kita memakai script saja ya. Script and script di dalamnya adalah location dot replace menuju ke tanda tanya saja. Oke, jadi artinya dia menuju ke, langsung aja ketik index saja ya, index.php. Jadi kalau misalkan login benar, set session admin yang sedang login dan kembalikan ke indeks PHP. Kita coba login. Nah, oke, login salah. Kita ketik sini admin password 123. Login, set session, dan kembalikan ke indeks PHP. Ini benar ya. Selamat datang admin, bukan si user lagi ya. Kita ubah admin. Nah, begini. Ini selesai. Buat panduan sederhana, silakan kalau untuk panduan kayaknya udah bisa semua gitu ya. Nah, silakan untuk ini klik klik bla bla bla. Oke lah ya. Dan terakhir adalah alat monitoring website yang mengidentifikasi kinerja uptime website. Berarti yang namanya uptime
berarti seberapa cepat website ini di load ya. Nah, caranya berarti kita harus tempatkan di indeks yang pertama di atas, paling atas setelah session start. Kita ubah di sini waktu awal. Waktu awal sama dengan micro time. As float katanya bla 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 true 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 saja ya. Dan kita echokan apa isi dari waktu awal ini ya. Waktu awal kita harus lihat ya. Waktu awal. Simpan dan kita coba lihat nih. Set. Waktu awal adalah 171 bla 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 koma 9 ini ya. Kita coba refresh, 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 refresh lagi. Ini adalah micro time. Jadi artinya ini detiknya ya. Kalau ini detiknya, ini bertambah 1 detik terus. Ini mikro detik. Nah, berarti kita harus membuat waktu akhirnya. Waktu akhirnya di mana? Yaitu di setelah HTML sini. Kita buat kode PHP variabel waktu akhir sama dengan di sini micro time. Di ininya true, koma, dan kita buat di sini selisih. Selisih sama dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, begini ya. Kemudian kita echokan. Page reloaded in bla 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 second. Jadi ini selisih ya. Selisih second dot. Nah, gini aja. Kita refresh. Page reloaded in 00, bla 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 second. Oke. Jadi ini ya. Page reloaded ini kita harus tambahkan misalkan HR dan kita tambahkan div misalkan ya. Ini juga div dan kita tambahkan style. Tambahkan stylenya misalkan font size 12 pixel, koma font family tik 2 konsolas titik koma dan color titik 2 gray. Iya, nah ini page reloaded in 0,000 second. Jadi kalau misalkan terlihatnya itu di live server ya, ini kan di localhost ya, ini pasti cepat ya. Kalau misalkan datanya ribuan, nanti kelihatan misalkan berapa detik dia terlihat ya, berapa detik dia di reloadnya. Ini waktu awal udah kita matikan saja. Echo yang ini, simpan, refresh, page reload in bla 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 bla. Ya, dari awal sampai akhir sepertinya sudah selesai. Ini data mahasiswa sudah ada CRUD-nya, data prodi juga sudah ada CRUD-nya ya. And prodi itu semuanya sudah lengkap. Ininya sudah ada. Oke, sekian saja dari saya. Semoga kalian semua dapat mengikuti praktikum ini dengan baik. Jangan lupa di pause aja dulu ya videonya. Di pause, praktikan. Jangan menyerah kalau ada error. Silahkan baca baik-baik errornya. Boleh langsung ke saya nanti ya. Di komen-komen saja di
di komen, nanti saya akan coba reply, ini sebelah mana errornya, ini errornya gini, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.